Baik, teman-teman kita mulai ya untuk market update kita ya untuk hari ini ya. Ini hari Rabu, tanggal 18 September 2024 ya. Jadi ini hari ini sama besok ya, besok subuh ya. Tapi ya tetap tanggal 18 sih sebenarnya ya. Ini adalah waktu yang sedang ditunggu oleh market kan. Pengumuman suku bunga yang akan dilakukan The Fed itu kalau hasilnya itu kalau nggak salah jam 1 pagi. Ya, di Amerika itu kurang lebih di Indonesia itu waktu Indonesia Baratnya itu jam 1 pagi. Ya, jadi perkiraannya masih 25 basis point. Jadi kalau dia ya ini udah saya posting juga di tele ya. Jadi kalau dia 25 basis point, jadi kemungkinan besar ya pasar akan bereaksi ya. Kalau teman-teman lihat dari indeks harga saham gabungan, lihat ya hari ini dia tidak bereaksi terlalu besar ya walaupun Bank Indonesia itu sudah menurunkan 25 basis point ya, 25 basis point. Tapi yang sedang ditunggu oleh market itu adalah yang The Fed. The Fed ini mau turunin berapa? Ya, mau harusnya yang diinginkan oleh oleh market itu adalah 50 basis point. Tetapi yang kita lihat dari CMA ini marketnya itu mengatakan bahwa penurunan suku bunga kemungkinan besar cuman ada 25 basis point, 50 basis point, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah 47, ya 47 ke 5, kemudian 30%-nya ke 5%. Ya. Jadi ini ada penurunan sekitar 50 basis point. Ini yang sedang diharapkan oleh market ya. Jadi kalau dia turunin 50 basis point, semuanya udah sesuai dengan market. Jadi peluangnya adalah untuk indeks ya, untuk indeks harga saham gabungan, kita masih melihat akan ada satu pengujian resisten di sekitar 7.923 ya. Oke. Ya itu market. Karena itulah makanya kalau teman-teman juga sama seperti market wait and see ya itu udah pas kita wait and see aja, portofolio tuh udah ada ya, apa yang harus kita lakukan nextnya udah pasti kita wait and see sesuai dengan apa yang sedang di wait and see juga oleh market. Kemudian besok itu Kamis ya, jadi peluang untuk terjadinya swing ya, swing low itu juga sangat mungkin terjadi dan itu sehat untuk market ya, dan itu sehat untuk teknikal. Teman-teman bisa lihat ya, ini pergerakannya kan sudah hampir tegak lurus ya. Ya, jadi kita nggak mau nanti turunnya itu sampai dahsyat banget ya. Kita nggak mau. Jadi yang kita butuhkan adalah swing low-nya. Nah, kalau dia swing low itu juga sehat untuk pergerakan teknikal dari market itu sendiri. Ya, oke. Jadi karena hari ini ya kita wait and see ya sudah, kita tidak akan bahas mengenai mau nambah portofolio apa dan lain sebagainya. Sebenarnya kita udah cuma tinggal menunggu pergerakan doang ya. Nah, jadi hari ini saya mau memberikan tanggapan ya buat teman-teman yang sebelumnya saya mau terima kasih juga kepada alumni-alumni kemarin udah sempat sharing ke kita hasil ya, hasil yang sudah dicapai. Tapi ada beberapa yang DM ke saya masih mengatakan begini, market kan lagi bagus-bagusnya ya, tapi portofolio saya itu masih tetap merah ya, portofolio saya masih tetap merah. Nah, hari ini kita akan coba bahas kira-kira apa sih yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh trader. Jadi frameworknya ya, em, teman-teman tahu pasti kalau dalam hal pekerjaan dia punya job desk ya, job descriptions. Lo masuk ke dalam timnya sales ya. Nah, timnya sales kan ada banyak ya, ada sales yang junior, ada yang senior, ada yang supervisor, ada yang manager. Nah, mereka punya job description masing-masing gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita sebagai seorang trader. Trader juga harusnya lu udah memberikan job desk buat kitanya. Kalau lu datang ke market, apa yang harus lu lakukan di awal? Itu yang kita sebut sebagai framework ya. Ada frame kan, ada batasan-batasan yang gua harus kerjakan. Mulai dari mana? Nah, hari ini kita bahas ya kira-kira ini juga sekalian ya. Saya bahas juga apa sih sebenarnya yang kita lakukan juga di kelas ya. Nah, itu buat merefresh juga para alumni yang sekalian ya. Yang kita lakukan ini frameworknya ya, ini frameworknya. Jadi pertama yang perlu sekali yang kita lakukan adalah kita harus cari di mana likuiditasnya ya, di mana si gajahnya berada, di mana si smart money-nya sedang berkonsentrasi, ya kan?
Ya, itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang bisa menggerakkan harga, yang bisa menggerakkan harga itu adalah supply dan demand. Itu adalah likuiditas. Jadi kalau tidak ada likuiditas masuk ke dalam emiten tersebut, lu mau sebagus apapun fundamentalnya, maka dia tidak akan bergerak. Betul nggak? Ya, ini mungkin gini. Saya mungkin kasih analogi sedikit ya. Analoginya simpel aja. Mungkin teman-teman juga udah sering mendengarnya ya. Kalau teman-teman lihat ada satu botol aqua, ya, saya nggak punya aqua hari ini ya. Satu botol aqua gitu, air mineral gitu kan, air mineral. Nah, air mineral itu akan dihargai berapa di mungkin warung-warung pinggir jalan. Ya, air mineral yang sama ya kita bilang aqua lah ya udah ya. Nah, aqua ini kalau kita beli di warung-warung pinggir jalan, mungkin satu botolnya kalau yang sekitar 600 miligram itu yang botol sedang itu sekitar 5.000 lah ya. Anggap aja begitu ya. Sekitar 5.000. Oke. Tetapi kalau botol air mineral aqua ini kalau lu beli di daerah ya anggaplah udah masuk ke dalam hotel gitu ya, udah hotel bintang bintang 3 sampai bintang 5 pun harganya berbeda. Benar nggak? Itu udah pasti dihargai lebih mahal lagi, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bawa aqua ini misalnya ke daerah mungkin Gurun Sahara gitu, terus kita ketemu dengan orang yang eh, sangat-sangat haus sekali ya, jadi karena dia di gurun kan. Kalau kita sodorin aqua ini, lu mau kira-kira mau hargai berapa? Itu bisa priceless kan? Kenapa? Karena dia butuh sekali untuk minum gitu. Kalau enggak ya udah dehidrasi dan lain sebagainya. Ah, oke. Nah, ini bukan masalah soal harga diri kita gitu ya, karena kita membandingkan dengan aqua ya, enggak ya. Kita bicara mengenai saham. Saham pun begitu. Teman-teman bisa lihat sebuah emiten dia akan dihargai berbeda tergantung dari kondisi kondisi dia di mana dia berada. Ya, kondisi di mana dia berada. Kita katakan gini, kalau misalnya kayak BCA, ya, emiten seperti BCA, BBCA. BBCA pada saat ekonomi lagi bagus sekali, ya pada bagus sekali, ini mungkin tidak akan bergerak terlalu banyak. Kenapa coba? Ya, karena keadaan eksternalnya tidak terlalu mendukung dia, tidak terlalu mendukung dia untuk melakukan ekspansi terlalu berlebihan karena keadaan ekonomi udah bagus. Ya, jadi kalau lu mau lihat capital gains untuk BCA atau mungkin saham-saham blue chip atau big cap yang lain gitu ya, pada saat ekonomi lagi bagus-bagusnya, itu mungkin capital gainnya ya kecil-kecil aja. Yang lu bisa harapin mungkin kalau sebagai investor kita cari di dividends di daerah big cap ya, di daerah ya saham-saham yang sudah terlalu bagus gitu ya. Kita mungkin akan mencari itu. Kalau lu cari capital gain di daerah big cap ya udah pasti nggak bagus. Kenapa? Karena ada faktor eksternalnya tidak mensupport dia untuk ekspansi terlalu berlebihan gitu ya. Tapi akan berbeda sekali saham-saham big cap ini jika jika keadaan ekonominya lagi terpuruk sekali, jadi buruk sekali gitu ya, sehingga saham-sahamnya bisa jadi itu menjadi under value, harga-harga yang under value. Kenapa? Karena pada saat ekonomi lagi ambruk ya, nanti mungkin krisis dan lain sebagainya, kita akan lihat saham-saham big cap itu akan terjun bebas, ya kan? Ya, nah itu faktor eksternalnya. Kita kalau ini kita katakan sesuatu yang ekstrim lah ya. Jadi kalau kita mau cari big cap untuk capital gains ya, ya carilah pada saat ekonomi lagi tidak bagus-bagusnya. Pada saat dia sedang udah turun begitu jauhnya, nah itu bisa menjadi saham-saham yang bisa kita incar. Karena apa? Faktor eksternalnya mensupport saham-saham tersebut untuk kita bisa dapetin capital gain ya. Atau teman-teman tahu lah ya, pada saat krisis, pada saat terjadinya kolaps pada pasar-pasar modal, maka saham-saham big cap ini akan menjadi saham mercy harga bajai. Gitu kan ya. Karena itulah makanya kita kejar di situ. Itu faktor eksternalnya. Ini kalau ekstrim ya. Nah, sekarang kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, bagaimana gue bisa mendapatkan ya saham-saham yang kira-kira ini harga bajai, ini mercy tapi harga bajai. Gitu kan? Nah, jadi yang lu mesti lakukan pertama adalah kita cari keadaannya. Kita cari faktor eksternalnya yang kira-kira bisa memberikan alasan ya kepada si smart money untuk memasuki saham tersebut. Jadi ada alasan.
Ingat ya, smart money masuk ke dalam sebuah emiten bukan berarti sama seperti apa yang kita lakukan. Gue kayaknya suka nih sama saham ini. Oh, saham ini sudah mulai naik nih, sudah mulai bergerak nih ya, sudah mulai mungkin arah 2 3 kali. Oh, dia masuk dalam situ. Tidak, itu tidak pernah dilakukan oleh smart money hanya karena alasan-alasan seperti itu. Ya, ya. Nah, kalau lu nggak percaya, makanya teman-teman bisa, kalau lu melakukannya ya, lu bisa mereview apa yang sudah lu lakukan selama ini. Ya lu kan masuk pasti berdasarkan, oh kalau dia naik 2 3 kali, oh gue ikut gitu kan, gue kejar sahamnya kan. Ya, nah kalau lu catat semua transaksi lu, maka lu akan merasa apa ya, kita bilang dalam tanda petik mengaminkan apa yang gua bilang tadi. Kalau smart money tidak mungkin masuk ke dalam sebuah emiten, masukin likuiditas yang begitu besar ke dalam semua emiten hanya karena saham itu bergerak. Justru yang menggerakkan saham itu kan mereka, gitu kan? Ya. Nah, jadi lu butuh alasan. Ya, kalau di sini kita bilang sentimen lah, katalis lah, katalis namanya katalis ya. Katalis itu berarti kan sesuatu yang bisa membuat mungkin adanya ledakan, mungkin ada namanya percikan ya dan lain sebagainya. Namanya katalis kan. Kalau lu tambahin katalis ini maka akan terjadi sesuatu yang ya boom gitu ya, sesuatu yang luar biasa pada sebuah emiten gitu ya, sebuah sebuah zat gitulah ya, kita ngomong gitu ya. Kayak kayak misalnya em, api yang masih kecil lilin ya, lu tambahin katalis namanya bensin, itu kan dia pasti akan nyala jauh jauh besar kan. Nah, itu yang perlu kita cari. Apa kira-kira akan meledakkan harga dari sebuah saham? Nah, itu faktor eksternalnya. Karena faktor eksternal inilah yang akan membuat si saham itu bergerak atau tidak. Oke, kenapa nggak dari internal? Internal itu hanya merespon katalis itu. Ya ingat ya, internal itu hanya merespon katalis itu. Ambil contoh misalnya gini, ya teman-teman lihat kayak misalnya, oke, kita lihat saham seperti ada saham bagus apa gitu ya. Oke, kita lihat gini deh, saham-saham BBKP misalnya, BBKP ya, BBKP kenapa dia tidak bergerak? Karena faktor eksternalnya tidak mensupport dia. Ya, selain itu juga memang di internalnya juga kan masih bergejolak sekali ya. Tapi faktor eksternalnya itu tidak mampu direspon oleh si BPKP saat ini. Ya, tidak mampu direspon oleh BPKP saat ini, oke? Saat ini. Ah, teman-teman mungkin lihat kayak paling dekat ini kayak Goto lah, ya, Goto. Nah, Goto kenapa dia bisa dari Gocap sekarang udah di berapa? Udah di 69 kali ya. Itu udah naik berapa persen? Ya, dia udah naik berapa persen gitu ya. Itu bukan bukan sekarang Bu maksudnya. Ya, ini dia tidak merespon. Nah, sekarang kita lihat Goto. Goto kenapa gitu ya? Kenapa dia tiba-tiba naik? Ada faktor eksternal ya yang akhirnya bisa direspon oleh si Goto. Nah, ya apa yang direspon oleh si Goto? Faktor eksternal saat ini kita katakan katalisnya adalah si Alibaba. Soal Alibaba memberikan komitmen kalau dia 65 tahun lagi tidak masih tetap akan ada bersama Goto. Ya, jadi artinya dia tidak akan melepas saham itu. Kemudian habis itu Goto Goto pada saat Alibaba memberikan komitmen, Goto juga mengintegrasikan sistemnya ke cloud-nya si Alibaba. Ya, jadi ada ada katalis di situ. Ya, ada katalis. Selain itu juga kita bicara mengenai internalnya. Ya, internalnya sendiri kelihatannya udah mulai digodok dengan cukup bagus ya. Kemudian habis itu dia buyback. Ya, masih ingat nggak? Dia buyback, kemudian dia habis itu menghapus bukukan, bukan menghapus bukukan ya. Eh, meng, kita bilang apa ya? Mengeliminir saham-saham yang ada di dalam treasury-nya, yaitu sekitar 1%-nya kurang lebih ya. Kemudian belum lagi kalau kita bicara mengenai apa kesepakatannya sama TikTok ya, di mana dia akan mendapatkan recurring income dari fee yang ada, yang apa yang terjadi, pokoknya setiap kali transaksi yang terjadi di Tokopedia, si Gotonya itu mendapatkan fee. Ya, jadi ini udah recurring income. Jadi kalau secara keseluruhan kita melihat katalisnya cukup bagus di daerah situ. Oke, ya. Nah, ini yang perlu kita cari. Yang sering kali dilewati oleh banyak trader adalah
Ya ini alasannya. Dia dia mencarinya ada nanti teman-teman akan lihat ya. Dia fokusnya kemana? Ke technical. Fokusnya hanya ke technical. Pokoknya saham itu jalan, gue masuk. Saham itu arah, oh ini berarti tanda market smart money masuk ke dalam situ. Kita harus masuk di situ. Ini yang membuat akhirnya ya kita menjadi bingung gitu ya. Apa yang mau kita kita ikuti gitu loh. Karena gini, teman-teman, perjalanan smart money, alasan smart money itu adalah ini adalah titik A-nya. Ya, titik A. A ini adalah di mana areanya dia ngumpulin barang. Ya, alasannya dia udah ketemu, katalisnya dia udah ketemu. Oke, berarti dia udah punya tujuan. Setelah dia ketemu alasannya, maka dia butuh mencari emiten mana yang perlu dia masuki, di harga berapa dia perlu masuki. Nah, itu adalah titik A-nya. Ya, titik A. Tujuannya mana? Tujuannya adalah B. Ya, tujuannya adalah B. Dari A ke B itu dia butuh waktu. Ya, dia butuh waktu. Nah, ini yang sering kali ya akhirnya kita nggak sabar gitu. Dari alasan kita udah ketemu nih alasan gitu ya. Dia masih punya proses. Ya, dia masih punya proses. Ini yang sering kali tidak mau dilakukan, ya tidak ada dilewati oleh banyak sekali trader. Oke, ya. Nah, kemudian teman-teman harus ingat juga, smart money itu bukan punya uang 1-2 miliar, ya. Dia bukan punya uang 1-2 miliar. Dia mungkin punya uang berapa ratus miliar untuk memasuki sebuah emiten. Oke, nah karena dia butuh untuk memasukkan semua uang mereka di harga apa? Di harga yang terbaik, di harga yang optimal. Ya, jadi dia nggak bakalan ngelihat, oh ini teknikalnya membentuk pattern flag, teknikalnya membentuk apa gitu dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa lihat setup-setup yang ada lah ya. Dia nggak akan melakukan itu. Ya karena itulah makanya dia butuh fokus di mana kira-kira di range berapa dia mulai memasuki eh, harga dari sebuah saham itu. Jadi ada range-nya. Nah, ya. Nah, kalau bicara mengenai range, kita akan lihat nanti di technical ya. Bentar, saya hapus dulu ini. Nah, setelah dia dapat katalis, ini katalisnya berarti dia melakukan research ya. Dia research, dia sudah analisa, ya artinya dia bayar orang lah ya, karena pegawai-pegawainya pasti adalah lulusan yang jauh lebih baik daripada kita kan. Nah, kemudian habis itu mereka akan mencari kira-kira saham mana yang secara fundamental ya siap untuk merespon katalis itu, siap untuk merespon katalis itu. Karena itulah kan teman-teman, kita lihat ya di tahap awalnya setelah kita dapat katalis, kita akan mencari atau mensortir dari sekian banyak saham-saham kira-kira mana yang akan kita masuki. Ya. Nah, saham-saham mana yang akan merespon katalis itu, kita lihat pada kemampuan manajemennya. Kemampuan manajemennya yaitu pasti ada aksi-aksi yang dilakukan lah ya. Jadi kalau manajemen mendapatkan profit, manajemen mendapatkan tambahan modal, yang kita lihat, yang selalu kita lihat adalah 4 hal yang pasti akan dilakukan oleh si manajemen. Pertama adalah ekspansi, kedua adalah dividends, ketiga adalah bayar utang, keempat itu adalah corporate actions. Apapun itu corporate actions gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari apa namanya dari smart money mendapatkan katalis, maka dia akan memilih saham-saham yang melakukan aksi seperti apa. Ya, smart money akan jauh lebih tertarik pada saham-saham yang punya fundamental oke, ya. Kemudian habis itu manajemennya mampu melakukan ekspansi dan ekspansinya berhasil. Ya, ekspansinya mendapatkan respon. Jadi ada katalis, kemudian perusahaannya siap, ya nangkep katalis itu, otomatis yang terjadi pada harganya itu adalah kenaikan atau harganya itu dihargai, perusahaannya dihargai lebih oleh market. Kenapa? Karena di satu sisi ekspansi sudah menghasilkan pendapatan yang lebih, ya, atau pendapatan yang meningkat, sehingga dia memiliki apa tingkat profitabilitas yang lebih baik, gitu ya. Nah, itu pasti akan menjadi sebuah alasan utama atau menjadi daya tarik utama dari smart money untuk memasuki emiten tersebut. Jadi kalau lu udah dapat katalis, yang kedua adalah lu mesti mencari saham mana kira-kira dia bisa merespon katalis itu.
Ya, jadi yang kita pilih ya ini adalah udah pasti yang melakukan ekspansi. Dan pada saat dia melakukan ekspansi dalam rangka menangkap katalis itu dan kita bisa update gitu ya, kita bisa update bahwa ekspansinya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kalau dia berjalan baik ya, nah itu pasti smart money akan terus menginjeksi dana di dalam situ. Itu yang kita sebut sebagai periode di mana akumulasi itu terjadi. Oke, ya. Akumulasi ini bisa jadi ya cukup long lah ya. Kita lihat misalnya contoh contoh yang mungkin yang sedang mungkin akan di price in oleh market itu adalah program dari pemerintahan yang baru. Ya, program dari pemerintahan yang baru. Paling gampang itu kita cari itu adalah yang kayak makan siang gratis kan. Makan siang gratis itu adalah katalis ya, dan itu sudah diumumkan jauh-jauh hari ya, dan pemenangnya kita udah tahu yaitu ya pasangan 02 itu kan ya. Nah otomatis si program ini udah pasti akan berjalan. Nah pertanyaannya, kalau lu udah tahu katalis itu ya, lu akan pilih emitennya kapan? Apakah pada saat pelantikan kabinet kemudian habis itu terjadi apa programnya berjalan baru dia pilih emitennya? Pasti tidak kan? Dia pasti sudah memilih emiten tersebut ya, atau emiten emiten dia sudah melakukan sortiran emiten tersebut dan dia sudah melakukan akumulasi sejak dari pas kita udah tahu dia menang. Kemudian step by stepnya kita ikutin, termasuk ya kemarin kita juga udah ikutin kan bahwa sudah terjadi pembentukan badan gizi. Jadi artinya program makan siang ini itu udah clear banget akan menjadi sebuah katalis untuk pemerintahan yang baru. Sama seperti pemerintahan yang Jokowi yang pertama itu adalah apa? Konstruksi. Nah, kira-kira kalau misalnya udah dapat katalis itu, mereka akan melakukan akumulasi kapan? Pada saat pelantikan? Nggak mungkin kan? Dia udah pasti melakukannya jauh sebelumnya. Emitennya semua udah dipilih dan kira-kira mana yang bisa mendapatkan respon atau mana emiten yang bisa menangkap peluang itu. Gitu kan? Ya, emiten mana yang kira-kira siap untuk melakukan ekspansi, gitu kan? Oke. Jadi ini kita update. Nah, fundamentalnya udah ketemu, kita udah dapat sortirannya. Sortiran udah pasti kita lihat dari fundamental dong. Kalau fundamentalnya jelek banget, ya mungkin nggak dia merespon katalis itu. Kalau jelek sekali gitu ya, lu lihatlah saham-saham yang lapis 3, ya apalagi kalau misalnya ada yang lapis 4 gitu ya, pasti nggak mungkin ada smart money yang memilih itu. Smart money nggak mungkin milih saham-saham yang bergerak nggak jelas gitu kan. Dia nggak mungkin di dalam situ. Kecuali memang ya mungkin ada sebuah corporate action yang berbeda. Misalnya contoh kayak Pani yang dulunya pabrik kaleng kerupuk gitu ya. Terus habis diambil alih oleh Agung Sedayu. Itu mungkin akan berbeda. Itu namanya saham yang turnaround atau startup di situ ya. Tetapi secara logika lah ya, secara logika, kalau memang ada katalis itu, ya jelas smart money pasti akan langsung mensortir saham-saham yang punya potensi menjadi market leader. Nggak mungkin ya saham-saham yang nggak jelas itu dia pilih. Apalagi saham-saham yang manajemennya tidak bisa melakukan 4 hal itu. Ya, ekspansi, jangankan ekspansi, bagi dividen nggak bisa, bayar utang nggak bisa, nggak apalagi melakukan corporate action. Tentu nggak akan dipilih oleh si smart money kan. Ya kan? Nah, kita juga jangan masuk ke dalam situ. Walaupun sahamnya arah-arah lu gitu. Alasannya udah kira-kira nangkep lah ya. Jadi dengan begitu ya kita akhirnya nggak terombang-ambing oleh market gitu. Market ya udah pasti banyak manipulasinya. Apalagi kalau misalnya pergerakannya tanpa alasan. Ya alasannya udah pasti akan menjadi dasar dari kita melakukan analisa. Nah kalau teman-teman udah sampai di sini doang ya, sampai di sini. Teman-teman pasti udah mulai mengerti kenapa kalau saat market lagi jelek, kita sekalian libur trading. Kenapa kita libur trading? Karena minim sentimen, minim katalis. Nah kalau minim katalis, ya ngapain lu capek-capek melakukan analisa? Betul nggak? Ya, udah pasti tidak ada katalis yang bisa meledakkan saham-saham yang ada. Gitu, karena minim katalis. Ya itu sebabnya kenapa ya udah kalau memang market jelek ya sekalian liburan gitu. Tapi kalau market lagi bagus, ya jangan dong, jangan ikutan liburan gitu kan. Ya masa lu market lagi bagus, lu malah libur. Itu kan nggak pas ya. Itu adalah step kedua. Nah, step ketiga, setelah lu dapet saham yang lu pilih, maka step ketiga kita ngelihat adalah area mana untuk kita masuk yang paling optimal. Area mana yang untuk kita masuk dalam paling optimal.
Ya, jadi kalau di sini ya kita bicara mengenai metode lah ya, itu semua hal yang mengenai technical. Ya, dan di tahap ini kita juga bikin yang namanya trading plan. Ya, perencanaan apa yang mau lu lakukan, di mana lu masuk dan lain sebagainya. Ya, kalau di kita di kelas nanti kita bicara mengenai Wyckoff price cycle. Ya, itu adalah metodenya kita. Ya, tapi kalau teman-teman bisa aja punya metode banyak. Ya, lu mau pakai metode buy on breakout, ya berarti kan lu harus tahu support dan resisten, apa buy on pullback, ya, atau buy on apalagi breakout dari flag, pattern dan lain sebagainya itu ya terserah teman-teman. Yang penting lu ketemu statistik dari setiap metodenya lu. Ya, statistik dalam arti win rate-nya, winning rate-nya. Ya, winning rate lu berapa dari setiap metode itu. Jadi kalau lu udah tahu metode lu berapa winning rate-nya, ya sudah stick on that. Gitu ya. Jadi ya, lu dapetin entry-nya. Lu udah dapetin titik-titik optimalnya di mana gue masuk dalam situ. Ya itu fungsinya teknikal buat kita trader. Kalau investor kan ya udah tinggal masuk aja dia mereka mereka melakukan dollar cost averaging. Cukup sampai ke dapat alasan, dapat katalis gitu kan. Kemudian habis itu dapat fundamentalnya, kemudian mereka lakukan cicilan. Ya, tapi kalau kita kan kita trader, kita masih punya satu alat lagi, satu tools lagi namanya technical. Ya, di technical inilah kita bisa menemukan area mana yang paling optimal gitu. Paling optimal buat kita memasuki area tersebut gitu. Kalau misalnya bisa dapat harga diskon, kenapa harus membeli dengan harga yang mahal gitu kan? Kalau bisa mencicil di area yang sama, ya kenapa kita harus mencicil dalam dalam area yang bertahap gitu, naik-naik gitu. Gitu kan? Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian habis itu setelah setelah selesai itu semua, setelah lu dapat trading plan dan lain sebagainya, kita harus sadar bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa di market. Analisa kita sangat mungkin salah, ya. Analisa kita sangat mungkin salah. Bahkan seorang smart money pun ya sebuah institusi pun pernah salah loh. Bukan nggak pernah salah, ya pernah salah. Oke, ya. Nah, pada saat dia salah, apa yang dia lakukan? Ada namanya risk dan money management. Ada namanya pengendalian risiko kalau salah. Di sini berlaku prinsip kalau gue menang, gue harus menang besar. Kalau gue kalah, gue harus selalu kalah yang kecil. Ya, karena itulah makanya teman-teman perlu menerjemahkan kecilnya itu berapa buat kita. Ya, kecilnya itu berapa buat kita. Karena itu disitulah makanya teman-teman lihat ya ada beberapa hal yang kita akan perhatikan di situ. Ada namanya position sizing, capital exposure, ya. Kita ada namanya risk per trade, ya. Artinya dari awal kita sudah atur nih bahwa ukuran resiko, oh segini nih, 1%, ya, 1% dari total portofolio atau total modal kita itu adalah ukuran risiko kita. Nah, tinggal teman-teman cari ukuran risiko 1% itu di mana. Itu ya dari awal tuh kudu kudu jelas karena risk management itu adalah penyelamat kita. Oke? Penyelamat kita. Kenapa kita bilang penyelamat? Teman-teman bisa lihat ya step by stepnya ya. Dari alasan, katalis, kemudian sortir saham, teknikal ya. Itu bisa saja kita miss sesuatu. Kenapa? Karena data kita tidak lebih lengkap. Ya, kemampuan kita ya dalam hal kemampuan mengumpulkan data, kemampuan dalam hal keuangan ya, itu kita kurang dari si smart money. Ya kan? Ya kalau lu lihat alasan, ya kita pakai yang gratisan semua. Selama ini kita pakai apa? Google pasti. Ya, tinggal kita googling, ada katalisnya di daerah situ. Oh ada, oke kita ambil sortiran, ambil fundamental. Ya, berarti kita ada beberapa saham yang kita sortirkan. Teman-teman bisa lihat ya, dari misalnya kita mau dapetin data fundamental, lu bisa cari di mana? Kalau cari di IDX itu memang gratis, tetapi lu mesti olah. Ya, bagaimana gue melihat DER, gue melihat ROI, melihat PER, melihat PBV, segala macam, lu mesti olah. Jadi rumusnya lu masukin tuh data-datanya, itu sangat bisa salah kan? Ya, nah kalau lu nggak mau olah sendiri, apa yang lu lakukan? Lu mungkin bayar, ya bayar misalnya ke RTI, ya RTI kan udah siapin tuh semua tuh. Ya, jadi itu mesti lu bayar. Jadi ada cost yang lu harus keluarin. Oh, lu mau yang gratisan? Oke, lu berarti lihat di sekuritas siapin kan data-data itu. Ya, mungkin tidak user friendly. Oke, nggak apa-apa. Kayak karena kita
ambil resiko kan, lu mau gratis kan. Lu kalau misalnya mau user friendly, ya bayar sedikit. Ya, salah satunya adalah RTI. Ya, nah itu sangat mungkin dari situ aja bisa aja kita error dalam membaca membaca data, gitu. Nah, kemudian habis itu kita mau lihat jejak yang ditinggalkan oleh si gajah di technical. Ya, nah bisa nggak kita salah mengenali jejak gajahnya? Sangat mungkin bisa. Karena itulah makanya banyak sekali manipulasi, banyak sekali manuver-manuver yang dilakukan oleh si gajah dalam hal pengumpulan barang. Dia bisa aja menaikkan harga saham agar lo ikut. Karena apa? Dia mau membuang dulu saham, ya, membuang dulu ya pegangannya dia agar dia bisa mendapatkan barang yang lebih banyak lagi. Ya, terutama untuk saham-saham yang nggak liquid, terutama untuk saham-saham yang terlalu jelas katalisnya. Itu manuver manipulasi itu pasti akan terjadi di market. Ini yang sering teman-teman mengatakan bahwa ampun bandarnya nggak pernah ngasih kita untuk menang. Sebenarnya enggak, dia butuh barang. Jadi karena itulah makanya yang dimainkan dimainkan adalah psikologinya kita. Kalau turun naik itu, ya kan lu kan merasa bahwa ya ampun daripada daripada profit gua habis, mendingan gua taking profit dulu. Tahu-taunya dia cuma turun sebentar doang terus habis itu melangit gitu kan. Ya, itu manipulasi dan itu manuver yang memang akan dilakukan oleh gajah dalam hal mengambil atau mengumpulkan barang-barang yang ada. Gitu ya. Karena itulah makanya kita butuh melindungi itu semua dengan risk management. Risk management itu buat saya itu adalah penyelamat. Ya, penyelamat, terutama dalam hal manipulasi-manipulasi yang akan terjadi di situ. Dan kemudian kedua, saya menyadari bahwa kita ini trader retail. Ya, bisa saja kita miss sesuatu di dalam proses melakukan analisa itu. Karena itulah kita melindungi diri kita dengan resiko-resiko itu. Kalau misalnya, oh, gue kena nih, kena stop loss, itu adalah bagian dari trading plan-nya lu. Maka lu trade your plan. Kena stop loss udah keluar. Karena prinsip kita, kalau menang itu menang besar. Kalau kalah itu kalah yang bisa harusnya kecil. Dalam prakteknya kita bisa aja kalah lebih banyak daripada menangnya. Ya, kalah kita bisa jauh lebih banyak daripada menangnya. Menangnya kita mungkin bisa 3-4 kali tok. Ya, tapi kalahnya bisa sampai 6 sampai 7 kali. Tetapi dengan kemenangan-kemenangan besar ini, itu yang kalah-kalah kecil itu gampang sekali untuk kita tutupin. Itu gunanya manajemen risiko. Ya, bukan berarti oh, kalau gitu, oh dia turun 1%, kita keluar aja. Oh, berarti bisa aja. Ini berarti loss-nya yang small. Bukan seperti itu. Teman-teman lihat step-nya. Teman-teman lihat step-nya. Kita mulai dari mana menganalisanya? Dari katalis, kemudian fundamental, kemudian habis itu masuk ke technical untuk bikin trading plan. Ya. Nah, habis itu kita lindungi dengan resiko itu. Resikonya apa yang kita lindungi? Kita dari awal sudah memetakan, sudah tahu nih kitanya itu sanggupnya melihat, gue kalau masuk dalam sebuah transaksi nih, gue sanggup hilang uang berapa. Ya, gue sanggup hilang uang berapa. Dari awal itu kita sudah bicara mengenai kesanggupan kita dalam melihat resiko. Ya kalau lu sanggup 1%, setiap gue masuk ke dalam sebuah transaksi, gue cuma sanggup melihat 1% dari porto gue hilang. Ya, nah sekarang bagaimana cara gue menghitungnya? Nah, disitulah makanya ada namanya position sizing. Ya, kapan gue mengekspos lebih banyak ke dalam sebuah emiten. Ya, dan sebagainya. Itu ya. Jadi prinsipnya adalah win big, loss-nya small. Ya, itu gunanya risk management buat kita. Oke. Nah, next, terakhir, apa yang lu lakukan setelah lu dapat itu semua? Ya, ini bukan terakhir ya, teman-teman ya. Nah, itu next ya. Next adalah biarkan waktu. Karena pergerakan besar itu butuh waktu. Ingat, pergerakan besar butuh waktu. Lu lihat kayak misalnya saham-saham apa yang misalnya Doit ya, Delta Dunia Makmur itu butuh berapa banyak waktu untuk kita mencapai angka 100% atau mungkin berapa persen. Dia butuh waktu. Ya sadari itu, dia butuh waktu. Kemudian habis itu teman-teman sebutlah emiten-emiten lain gitu ya. Dia butuh waktu untuk naik sampai ke atas. Karena itulah makanya teman-teman butuh memberikan pergerakan harga itu ruang. Ya, ruang yang kita sebut sebagai trailing stop di situ. Atau mungkin lu sudah punya target-target harga. Jadi ya, itu artinya
dia untuk mencapai target harga itu, ya dia butuh waktu. Ya, jadi sebelum dia mencapai target harga itu, ya sudah kita tungguin. Selama tidak ada se apa pergerakan-pergerakan yang melawan ketentuan yang sudah memang kita gariskan. Ya, ya udah kita mechanical kan gitu ya. Jadi syarat ketentuan kita untuk mengikuti harga itu tidak sampai dilanggar. Ya, contoh misalnya kalau kita pasang trailing stop nih, oh gue ikutin pergerakan harganya. Oh, berarti misalnya kita sering menggunakan EMA 50. Ya selama dia belum tembus ke situ, ya sudah udah gue ikutin aja. Tapi kalau dia tembus, ya sudah itu berarti sudah menjadi apa yang sudah kita syaratkan gitu ya. Udah tinggal kita ikutin syarat-syarat itu. Gitu. Atau let the profit run. Ya, let the profit run. Ya, kayak misalnya contoh teman-teman bisa lihat kayak Mark Minervini. Ya, Mark Minervini aja mengharuskan kurang lebih kalau misalnya ya, dia akan let the profit run selama profitnya tidak sampai terkuras 20%. Ya, jadi kalau misalnya dia sekarang profit 100% gitu ya, maka dari 100% itu tidak boleh terkuras 20%. Bukan berarti nanti dia turun 80% baru kita keluar ya. Dari 100% profit itu berapa 20%-nya? Gitu ya. Itu adalah syarat ketentuan dari masing-masing ya. Teman-teman juga harus punya itu. Oke, ya. Jadi ada waktunya, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu juga untuk membiarkan harganya itu bekerja. Ya, ya ini yang saya bilang, ya. Kalau smart money ini adalah A, ini adalah titik A. Alasan itu adalah titik A, di mana dia melakukan pengumpulan barang. Ya, waktu untuk mencapai titik B itu dia ada waktunya. Ya, jadi kalau di price cycle kita bilang ini adalah set satu, ya. Kalau titik B ini adalah stage 3. Ini set satu, ini adalah stage akumulasi. Stage 3 ini adalah stage di mana distribusi terjadi. Ya, jadi ada waktunya. Lu lihat deh, ya teman-teman tinggal perhatikan. Ya, apa yang terjadi pada sebuah saham, ya pada saat dia di daerah bawah, kemudian habis itu dia naik terus sampai ke atas, itu kira-kira butuh waktu berapa? Rata-rata waktu yang dibutuhkan itu berapa? Ya, jadi kalau teman-teman punya namanya catatan, ya lu otomatis bisa menilai. Oke, saya bocorkan sebuah risetnya saya gitu ya. Riset dari mana nanti saya kasih tahu. Waktu untuk yang itu ya, untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia, untuk dia bekerja sampai ke tujuan, itu kurang lebih 3 sampai 6 bulanan. Jadi daerah stage 2-nya itu 3 sampai 6 bulan. Nah, itu rata-rata segitu. Ya. Ada nggak yang sampai setahun? Ada yang nggak sampai 2 tahun? Ada. Tapi rata-rata pergerakan besarnya itu sekitar 3 bulan. Range-nya itu ya. 3 bulan sampai 6 bulanan. Ya, 3 bulan sampai 6 bulanan. Jadi artinya kalau lu pilih katalisnya pas, ya katalisnya lu tahu ya, kemudian lu pilih emitennya pas, kemudian lu masuk dengan apa di keadaan yang pas gitu ya. Nah, range untuk dia bergerak ke mencapai titik optimal dari A ke B ya, itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Oke. Jadi itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Lu hold seminggu aja udah kayak cacing kepanasan kan? Ya, itu waktu 3 sampai 6 bulan. Nah, dapat dari mana ini semua? Dapat dari ini, slide selanjutnya. Ya, ini. Jadi kalau teman-teman tahu, ini ada satu buku namanya buku ajaib. Ya, buat saya ini buku ajaib. Saya bisa tahu semua pergerakan trading framework ini itu semua saya analisa dari apa yang saya lakukan selama ini. Oke, apa yang saya lakukan? Ini buku ya. Lu kita ngomong gimana ya? Lu mengarangnya sendiri, pengarangnya adalah lu sendiri, pengarangnya adalah lu sendiri. Kemudian habis itu yang memberikan aha moment itu adalah karangan lu sendiri. Ya, itu adalah bukunya. Ya, namanya Trading Journal. Ini kalau dalam bisnis kita sebutnya sebagai apa? Pembukuan. Ya buku-buku besar yang lu lakukan. Ada buku besar ya, ada pos-pos apa dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah sebuah perusahaan bisa dinilai. Gua kira-kira mendapatkan apa laba berapa, profit berapa, kenapa profit tahun ini turun, kenapa profit tahun ini besar ya. Dari sinilah dari pembukuan-pembukuan ini mereka bisa apa ya menelusuri jejak-jejak mereka. Benar nggak ya?
program salesnya itu berhasil atau tidak, ini dari buku ini. Ya, dari jurnal-jurnal mereka, dari administrasi yang mereka lakukan. Betul ya? Sebuah perusahaan itu bisa dinilai, bisa kita lihat jejak-jejaknya. Ini mengarah kepada bangkrut atau mengarah kepada ekspansi dan lain sebagainya, itu dari pembukuannya mereka. Benar ya? Kalau di emiten kita sebutnya sebagai fundamental. Nah, fundamental dari seorang trader adalah buku ini. Oke? Itu sesuatu yang simple banget. Tetapi banyak sekali orang yang tidak pernah mau mencari buku ini. Ya, banyak sekali orang yang tidak mau mengarang buku ini. Ya, mereka udah membiarkan semua transaksi-transaksi mereka lewat begitu saja. Tanpa bisa mereka pelajari. Padahal, ya, teman-teman mau lihat ya, buku saya itu ada sekian rak gitu ya. Itu adalah buku-buku trading. Ya, itu saya kumpulin. Iya, betul. Ya, kalau lu di awal-awal, iya, kita mau lihat dong ya, masukan dari mana-mana. Betul nggak? Ya, tapi terakhir, tahu nggak teman-teman? Ya, saya boleh katakan ini sebuah rahasia besar dari seorang trader. Ya, lu tanya lah ya, semua trader yang lain lah ya. Ini adalah buku terbaik yang pernah mereka baca. Namanya Trading Journal. Yang karang siapa? Ya, lu sendiri. Itu adalah buku terbaiknya. Di situ lu tahu kapan lu membuat kesalahan. Di situ kapan lu membuat kemenangan. Lu kapan membuat sesuatu yang benar. Ya, kapan membuat sesuatu yang salah. Kalau benar, lu tinggal terusin mekanikalnya. Ya, tapi kalau salah, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan evaluasi. Di situ akhirnya lu bisa lihat. Ya, step by stepnya. Oh, gue bisa naik nggak? Gue bisa naik kelas nggak? Dari step yang namanya struggling menuju kepada stable. Ya, stable itu artinya normal, sudah tidak loss, tidak kalah, tidak menang. Ya, menangnya paling menang-menang sedikit gitu ya. Tetapi udah kurang lebih gue udah cukup stabil lah keadaan gue sampai ke arah thriving atau berkembang. Nah, lu kalau mau masuk ke dalam area itu, area thriving ya, maka lu butuh mempelajari kira-kira gue salah di mana, lubang-lubang yang tadi yang gue lewatin yang membuat gue jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi itu di mana. Nah, gue mau tandain lubang-lubang itu agar gue tidak masuk lagi ke tempat yang sama. Ya, lu coba bayangkan ya sekarang gini ya, kita kita evaluasi aja, evaluasi yang kecil-kecilan aja walaupun lu nggak catat gitu ya. Lu coba lihat ya 1 minggu atau setahun di belakang ini atau beberapa transaksi yang pernah lu lakukan dah. Apa yang terjadi saat modal lu habis? Ya, apa yang terjadi saat lu modal lu habis? Ya, saya bisa menyebut beberapa alasan untuk kenapa akhirnya modal lu habis. Satu, lu masuk dalam sebuah saham hanya karena dia bergerak. Hanya karena dia naik nih, ya kejar. Ya itu udah, ya itu satu. Kenapa gue tahu? Satu, karena dulu gue juga melakukannya. Nah, semua itu terjadi, semua itu gue bisa tahu, karena dari buku itu. Ya, buku yang gue karang sendiri ini. Yang kedua adalah kita dengerin omongan orang, ya omongan orang. Ya apa yang kayaknya sono bagus nih. Situ katanya juga bagus. Oh, kayaknya konfirmasi nih. Ya kiri sama kan. Oke, gue masuk di situ. Gue nggak tahu apa yang sedang gue beli. Ya pokoknya gue denger dia bilang bagus, ini bilang bagus. Oke, udah gue beli aja. Nah, habis itu gue bingung sendiri. Apa yang harus gue lakukan? Sahamnya naik loh beneran loh. Sahamnya naik beneran, gitu kan? Apa yang gue harus lakukan? Apa gue harus keluar? Sayang ya. Siapa tahu dia masih naik lagi dan lain sebagainya. Gue nggak tahu apa. Tiba-tiba aja profitnya habis. Itu ya. Nah, itu alasan kedua. Lihat deh, paling sering itu yang dulu saya lakukan itu seperti itu. Alasan ketiga adalah gue udah tahu ini loss, tapi gue nggak berani lepas. Dan akhirnya apa? Loss gue tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu yang akhirnya membuat gue habis uang gue. Ya. Nah, akhirnya muncul alasan keempat. Yang alasan yang sangat berbahaya ini. Alasan keempat itu adalah gue mau balas dendam. Ya, gue mau balas dendam. Gue udahlah ya. Sekarang gue udah tahu nih, market tidak diperuntukkan untuk retail. Nah, itu udah mulai keluar alasan-alasan itu. Ya, market tidak diperuntukkan. Jadi gue harus hit and run. Ya, memang ada satu buku judulnya adalah Teknik Hit and Run. Ya, saya juga punya itu. Ya, teknik hit and run. Kenapa? Karena dulu itu saya mencari teknik itu. Benar nggak? Kita bisa hit and run. Jadi gue masuk situ, ya target gue 1-2% gue cabut. Oh naik 1-2% gue cabut. Ya, 1-2% gue cabut. Karena dasarnya atau pondasinya adalah untuk balas dendam, akhirnya nothing.
ya tidak bisa membuat gue berkembang. Gitu. Semua itu datang dari mana? Teman-teman masih ingat gak buku ini? Ya, buku ini pernah saya cetak. Nah, ini saya udah cetak ulang. Karena karena ada permintaan banyak banget ya. Nah, ini adalah buku yang saya bilang buku ajaib sekali. Lu karang sendiri, isinya cuma jurnal doang ya. Dan ada beberapa catatan yang saya kasih di situ. Ya, moga-moga tulisan saya cukup bagus ya. Ya, ada beberapa catatan saya taruh di situ. Teman-teman, ini ini saya produksi ulang ya agar apa? Teman-teman ya, seenggak-enggaknya mulailah ya. Ini ada beberapa tulisan saya nih. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mencatat semua aktivitas itu. Jadi lu ngarang buku trading lu sendiri. Ya, lu ngarang buku trading lu sendiri termasuk keputusan, hasil, emosi lu saat trading. Itu alasan-alasan lu. Ya, ini gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi pola. Ya, untuk mengidentifikasi pola. Nah, dari mana saya akhirnya bisa mendapatkan trading framework ya, dan lain sebagainya? Itu dari pola itu. Gue tahu di mana salah gue. Oh, gue kalau ngejar-ngejar harga, oh next gue nggak mau lagi. Apa yang dilakukan oleh trader apa namanya smart money? Dia selalu melakukan akumulasi. Nah, akumulasi berarti kan dia harus mendapatkan sebuah range kan. Kalau gue pakai prinsip berbisnis, ya prinsip berdagang, ya orang dagang itu gimana? Beli dengan harga murah, ya beli di harga murah sebelum tren itu terjadi, dia bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya barang, ya barang-barang di harga yang murah. Ingat loh ya, di harga yang murah. Kemudian pada saat tren itu terjadi, dia udah cukup barang untuk apa? Untuk lepasin barangnya untuk mendapatkan keuntungan. Itu prinsip orang berdagang kan. Ya kan? Ya karena itulah makanya kalau teman-teman lihat urutannya. Alasan ya. Kenapa gue mencari alasan? Karena gue butuh tahu di mana pusat-pusat grosirnya. Ya. Sorry. Ya. Sorry. Itu bukan alasan. Alasan itu adalah gue mau tahu nih. Next itu viralnya apa? Ya. Setelah setelah apa namanya? Setelah Misway. Nah, next viralnya apa? Ya. Nextnya lagi viralnya apa? Ya, ada kosmetik lah, next viralnya apa ya, migacoan lah dan lain sebagainya. Gue butuh tahu tuh dan gue butuh tangkep itu duluan. Ya, nah kalau lu sebut sebagai Misway, Miniso, migacoan ya, atau mungkin Macron kosmetik dan lain sebagainya, itu adalah apa step selanjutnya. Lu sortir sahamnya, lu lihat kira-kira mana ini yang kira-kira bisa mendapatkan tren itu. Ya, gue mau beli dulu itu. Ya, nah kemudian habis itu kalau lu lihat dari sisi itu, maka gue mesti mencari di mana tempat gue, ini technical. Ya, di mana tempat, bagaimana gue mendesain tempat itu, ya kira-kira interiornya harus seperti apa, biar eye catching dan lain sebagainya. Ya, mana gue harus sewa toko atau gue harus beli toko, ruko, tempat atau segala macam. Itu teknikalnya. Kemudian next apa? Lu butuh risk management. Kalau ini nggak laku, kira-kira nih, gue harus ngapain? Kapan gue harus memutus ya toko ini? Oh ternyata nggak bisa nih. Oke, gue putus. Ya gue nggak mau terusin lagi. Berarti kan resiko gue adalah segini, gitu kan? Ya. Nah sebelum lu berpikir untuk memutus resiko itu, maka lu butuh membiarkan tren itu bekerja. Ya, toko itu bekerja karena toko itu begitu dibuka nggak mungkin langsung ramai. Toko itu dibuka nggak mungkin langsung wah langsung tuh di langit gitu ya, kemudian lu habis itu dalam KRE ada waktunya. Ya, ada waktunya, betul nggak? Ya, nah karena itulah makanya itu cuma tinggal siklus ini diulang-ulang doang. Ya, nah karena itulah makanya kalau lu punya buku ini, kalau lu bisa mengarang buku ini, maka lu bisa melihat polanya. Ya, polanya. Nah, pola inilah yang kita terus pertajam. Ya, pertajam. Nah, dengan mempertajam polanya, oh di mana gue salah? Nah, ini salah-salah ini gue hindarin. Ya, jadi kalau misalnya dia keluar pola itu lagi, oh gue udah tahu ini ngaranya nggak benar ini. Oke, udah, gue tinggal mulai motong. Jadi resiko yang timbul itu menjadi resiko yang kecil. Ya, akhirnya small loss. Gitu ya. Nah, gue bisa tahu dia small loss ya karena gue udah tahu nih, oh ini polanya berulang lagi nih. Kalau dia pola berulang, oh dia gue sementara gue menyingkir dulu. Ya, nah lu bisa tahu pola itu ya dari buku ini. Ingat, pengarangnya itu adalah lu sendiri.
Ya, pengarangnya adalah lu sendiri. Ya tinggal teman-teman percaya nggak percaya gitu ya. Lu lakukan aja 6 bulan. Kemudian lu bikin evaluasi terhadap karangannya lu. Ya, terhadap karangannya lu. Lu lihat ada pola nggak di situ. Benar nggak apa yang gue sebut itu semua itu menjadi polanya lu yang akhirnya membuat lu, yaitu portofolionya selalu merah. Gitu ya. Nah, dengan begitu lu bisa ngatur sebuah strategi sendiri. Lu bisa bikin sebuah strategi setup-nya lu sendiri. Kemudian habis itu apa? Lu perbaiki kesalahan. Jadi dari stable nanti akhirnya lu bisa driving. Ya lu bisa terus berkembang. Gitu dari ini. Jadi ini kalau saya bilang ini adalah klimaks dari semua yang lu lakukan dalam trading. Ini ya, menjurnalkan sesuatu yang paling gampang tetapi hampir semua trader itu tidak melakukannya. Sesuatu yang paling mudah loh. Ya, lu mungkin berpikir kan di ini ya, sekuritas setiap kali kita transaksi kan dia kirim kita pernyataan. Itu beda, teman-teman. Itu cuma mencatat angka-angka tok. Yang kita butuhkan di sini adalah apa yang menjadi emosi gue untuk membeli saham itu. Kenapa gue beli saham itu? Kita mau lihat sebuah polanya. Ya, kita mau lihat sebuah pola dan pola itu bisa kita evaluasi untuk kita biar apa yang kita lakukan dalam trading itu meningkat. Kalau lu cuma ngandalin pernyataan apa surat apa pernyataan-pernyataan transaksi yang dikirim oleh sekuritas itu nggak ada apa-apanya, nggak ada emosi dalam situ. Ya itu makanya kenapa saya bilang ini adalah buku terbaik dalam trading karangan lu sendiri. Karena lu yang paling tahu bagaimana kelakuan lu dalam melakukan transaksi, kelakuan lu dalam berdagang. Ya, nah yang bisa memperbaiki kita siapa? Kita sendiri. Lu nggak percaya? Gue udah ngoceh ini berapa lama? Apakah ada perubahan dari teman-teman? Ya kan? Ya ada nggak perubahan? Nggak ada. Ya yang paling bisa membuat teman-teman berubah adalah ya dari sendiri, inisiatif diri sendiri. Nah inisiatif ini bisa timbul kalau lu melihat kesalahan lu. Ingat ya teman-teman ya, kita nggak bisa memperbaiki kesalahan kita. Bahkan kita tidak pernah menganggap diri kita salah. Itu naruri dari seorang manusia. Itu udah dari sononya udah begitu. Ya kita nggak pernah salah. Yang salah orang lain. Selalu begitu kan? Ya, karena itu lalu catat agar lu tahu gitu loh ya. Oh ya ampun, ini loh, ini kesalahan-kesalahan yang gue buat. Dan lu lihat pola itu berulang. Lu lihat deh, pola itu berulang. Ya, nah tinggal apa? Tinggal lu balik polanya. Dari yang berulang itu gue nggak mau ya. Gue nggak mau berulang rugi. Tapi bagaimana caranya gue berulang tetapi untung. Ya kalau dulu gua kejar-kejar harga, sekarang gua mau tungguin deh. Ya, tapi di mana metode untuk gua nungguin? Bagaimana cara gua nungguin? Bagaimana gua melakukan akumulasi? Seandainya kalau uang gua banyak nih, gua mau melakukan akumulasi seperti gajah, bagaimana caranya? Ya, di mana-mana saja yang gua harus melakukan akumulasi. Ya, itu lu bisa pelajari dari buku ini. Karena buku ini adalah jejaknya lu, kegiatannya lu, gitu. Ya, oke? Harganya murah kok. Ini 50.000 dari dulu saya cuman harganya itu sekitar 50.000, oke? Ya. Ini covernya full color, ya, full color terus di laminating. Kemudian bentuknya booklet. Jadi ini lu kantongin masih bisa. Ya, bentuknya booklet. Jadi kalau misalnya lu bilang gua nggak bisa nyatet segala macam, gue cuma memfasilitasi aja teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa bikin sendiri. Tapi kalau lu males, ya silakan. Ini nanti itunya ada di deskripsi kok. Ya langsung ke Tokopedia. Di Tokopedia. Ya itu linknya kalau nggak salah ada di situ. Nanti nanti kalau saya upload di YouTube nanti saya itu ya saya tambahin link di situ. Ya, oke. Ya, jadi ini mungkin untuk hari ini teman-teman saya sih berharap banget ya semua ini apa yang kita bilang framework ini teman-teman bisa lakukan ya. Kalau kalau buat kita untuk fundamental kita pakainya namanya CanSlim ya walaupun tidak 100% CanSlim ya itu sudah dimodifikasi. Kemudian habis itu untuk technical kita pakai Wyckoff ya Wyckoff Recycle. Kemudian untuk risk management itu adalah ya. Nah, ini semua itu juga adalah bahan di kelas. Ya itu adalah bahan di kelas juga. Jadi buat teman-teman ya, oke, kalau misalnya tertarik gitu ya dan mungkin cocok dengan apa yang kita lakukan, ya
Ya silakan teman-teman masih bisa ikut kelas di November ya. November 2024 ya untuk pendaftaran di ini bulan apa ya? September ya. September kita masih ada potongan 12% ya. Silakan teman-teman untuk hubungi Yuli untuk keterangan lebih lanjut ya. Oke, lagi ngumpulin sama Pak. Ini Pak Andrew ada di alumni nggak ya? Saya sih nggak ngumpulin lagi Pak, karena portofolio saya sih udah segitu. Ya, jadi tinggal dia bekerja apa enggak. Kalau dia nggak bekerja, sudah saya ada yang saya keluarin, saya masukin ke tempat lain. Ya, kalau yang lain-lain harusnya semua udah kita ngomongin ya. Kita lihat kayak batu bara, kayak misalnya untuk yang saham-saham yang berhubungan dengan penurunan penurunan apa itu namanya penurunan suku bunga, ya kita lihat cukup banyak lah ya yang bisa kita lakukan. Satu adalah saham-saham digital, kita bisa lihat saham-saham digital. Saya nggak tahu ini sekarang masih bisa masuk apa enggak. Nah, kalau emas kita kan punya BRMS kemarin kan udah sempat nyentuh 153 ya, udah clear banget di daerah situ ya. Nah, Adaro, oke. Kalau Adaro, nih teman-teman lihat ya. Kalau Adaro, ini kemarin itu kan dia bereaksi karena ada corporate actions, ya. Karena apa? Dia mau melepas, ya, melepas thermalnya, ya, mungkin ke arah EBT atau segala macam ya. Jadi kalau teman-teman lihat Adaro, itu ada gap yang lumayan gede, ya. Jadi ya buat saya apa? Ini daerah 4.000 itu adalah resistennya. Ya kemarin jelas ya udah kena dan habis turun. Ya, kalau memang katalis Adaro itu masih cukup bagus, katalis Adaro masih cukup bagus, ya teman bisa tungguin dia nutupi gap ya di daerah 3.500. Kalau katalisnya masih cukup bagus. Ya, kalau lu lihat katalis untuk dia melepas bisnis thermalnya itu masih cukup oke. Ya, ini artinya sesuatu yang cukup positif untuk pergerakan ekspansi dari Adaro selanjutnya. Ya, teman-teman masih bisa ini teknikal ya. Ini di daerah 3.500 teman-teman bisa lihat. Tapi kemarin kita ngambilnya sama apa? Toba sama si Indi ya. Toba kan udah lumayan naik ya. Kemudian Indi. Nah, Indi ini kemarin ada masalah di Kadin ya. Saya nggak tahu kira-kira eh, ikutan nggak dia ini ya. Ya karena ke apa ya? Itu disebut apa ya? Ketua Kadin ya. Ketua Kadin itu kan katanya digoyang dan lain sebagainya. Tapi sih kayaknya nggak ya. Ini baik-baik aja nih malah. Ya, ini baik-baik aja nih sahamnya. Ya, jadi ini kalau yang Indi itu masih kita tungguin breaknya ya. Oke, terus habis itu UNTR. Ini mungkin saham terakhir ya. Ini UNTR. Ya, nah kalau teman-teman lihat UNTR, ini sebenarnya juga cukup bagus ya. Tapi kalau lihat teknikalnya, ini kayaknya udah agak telat ya. Betul. Nih, kalau teman-teman mau, berarti teman-teman harus tunggu dia break dulu daerah sini. Ini minor-minor aja dulu ya. Teman-teman nanti lihat sesuai dengan frameworknya dia. Ya, nih. Ini adalah daerah resistennya 28.800 sampai 28.000 ya, 28.000 sampai 29.000 lah ya. Itu mungkin harus teman-teman tunggu dia breakout dulu daerah situ. Ya kalau dia breakout, ini kita ambil minor aja ya. Ini kalau ambil minor, teman-teman mungkin akan lihat ini yang nanya siapa Winter. Nah, Pak Daniel ya. Pak Daniel harusnya udah tahu lah ya. Ini adalah wake off-nya. Jadi kalau dia misalnya dia bisa bergerak kembali, ya, berarti ngebreak ini mungkin nanti akan ada SOS di situ. Lihat ini gapnya kan. Ini daerah gap. Ya, ini daerah gap. Jadi kalau lu buat trading minor aja sampai ke 31.000 udah lumayan. Ya, tutupin gap aja sebenarnya udah cukup lumayan gitu. Oke? Oke, terakhir AMTR. AMRT Alpha. Oke, ya, mari kita lihat. Nah, kalau Alpha, oh ini udah nggak usah dikejar. Tapi kalau teman-teman masih mau, ya, ini kalau masih mau ya, oh tinggal oh, kalau mau nambah ya, ya saya sih pikir kalau misalnya itu ya untuk UNTR ya, pergerakan untuk katalisnya kan hampir nggak ada ya, kecuali emas. Ya emas untuk UNTR karena dia punya tambang emas juga kan UNTR kan. Nah, ya itu makanya. Nah, Pak Engki ini kita udah sempat membahas soal si AMRT ya. Kita udah sempat membahas soal AMRT. Kalau lu lihat pergerakannya, ini jelas udah terlalu tinggi, udah pasti lebih baik nggak usah ikut ya. Walaupun walaupun
adanya penurunan suku bunga mungkin akan mendorong ya saham-saham retail. Cuma ini kan bukanlah pergerakan yang baru. Ya, tapi teman-teman bisa lihat ya, pergerakan yang barunya itu ada di bawah. Nah, ini adalah pergerakan barunya. Ya, ini adalah SOS-nya. Nah, ini udah jelas ada di daerah atas. Kalaupun diakumulasi, ini bukanlah saham yang apa ya kita bilang ya, bukanlah saham yang perlu dikejar gitu loh. Kalau untuk menangkap katalis tentang penurunan suku bunga. Ya, lu masih bisa lihat retail-retail yang lain. Contoh misalnya kayak MAPI, contoh misalnya kayak Era, contoh misalnya kayak retail satu lagi apa S gitu ya. Ya itu mungkin masih 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 lebih apa ya lebih make sense untuk dikejar karena ada capital gains-nya dibandingkan dengan si MRT. Nanti belajar tentang Wyckoff, Pak. Ya, ini kalau kita ngerti tentang Wyckoff ini adalah fase-fase di mana distribusi itu terjadi. Ya, peluangnya untuk saat ini adalah dia mau keluar barang ya di harga yang lebih maksimal. Ya, dia mau keluar barang. Ini adalah apa ya dibilang utat lah ya. Ya, utat. Ya, uptrust after distribution. Ya, uptrust after distribution itulah utat. Ya, jadi ya udah pasti nggak akan terlalu kita kejar di daerah sini. Gitu ah. Ya, jadi kalau ini ya kalau kita lihat nih ya. Ini contoh aja ya buat Pak Engki. Kalau lihat dari framework tadi, ya framework tadi kita butuh katalis kan, ya katalis. Kemudian habis itu lihat fundamental. Oke, ini semua udah cocok dengan MRT. Tetapi begitu lihat teknikalnya, kita udah nggak akan masuk. Ya pergerakannya itu sudah 180 kalau udah plus ini udah 200%. Jadi udah nggak bakalan. Capital gain-nya mau sebesar apa lagi? Gitu. Ya. Oke, jadi ini bisa jadi sell on news untuk si AMRT ya. Itu untuk AMRT sekarang. Kalau lu lihat mau ekspansi AMRT mau seberapa gede lagi? Ekspansinya. Ya kalau lihat alasan ekspansinya mau seberapa besar lagi? Ini udah hampir boleh bang semua pelosok termasuk IKN itu sudah buka Alfamart. Alfamart apa Indomaret ya? Di IKN ya. Sudah buka dari situ. Ya, lu bayangkan ya, itu adalah sebuah tempat yang mungkin manusia belum ada, paling masih ada ini ya pekerja doang. Itu ini minimart aja udah masuk situ. Ya, lu mau ekspansi berapa gede lagi ya untuk si ini. Jadi ini jadi sebuah pertanyaan, apalagi dia udah mengalami lonjakan harga udah sekian tinggi. Ya, jadi kalau lu lihat dari pre-cycle-nya, ini pre-cycle-nya sangat gampang kan karena sudah terjadi ya. Tapi ya ini makanya yang mau kita kejar. Ini adalah set satu, ini adalah SOS, terus ini adalah set 2 dan ini 3. Ya, kalau kita bilang tujuan A ini adalah titik awal, B ini adalah tujuannya. B ini adalah tujuan. Ya, nah, prosesnya itu berapa lama? Mari kita lihat. Dari dia break 2021, Juni 2021 sampai hari ini, ya sampai hari ini itu Agustus 2024, berarti 3 tahun ya. Tapi kalau lihat pergerakan dari sini aja nih. Dari pergerakan set 2-nya itu dari Maret 2022 sampai ke atas itu kurang lebih November 2022. Nah, dari Maret ke November itu berapa bulan? Ya. No, Maret ke November 3 kurangin 6. Kurangin 11 ya. Jadi kurang lebih ya sekitar 9 bulan ya. Ya. Nah, itu adalah rata-rata. Ya, rata-rata pergerakan ini nih yang saya maksud ya. Rata-rata pergerakan dari ini ya uptrendnya itu atau set 2-nya. Gitu ya. Ini kalau teman-teman contoh-contoh nanti oh ya hari Jumat ini saya nggak bisa, jadi kemungkinan besar kita akan ketemu lagi di hari Senin mendatang ya, hari Senin mendatang. Nah kemudian teman-teman juga udah mulai mungkin mungkin udah mulai itu ya ada ini ada sedikit shot di di YouTube Reel di IG kan. Nah itu saya cuma masukin untuk em, trading tips ya, trading tips. Jadi ya ini semoga bisa mendampingi teman-teman dalam rangka psikologi tradingnya. Ya, saya berharap seperti itu karena saya kebetulan beberapa minggu yang lalu mendapatkan software ini. Jadi bikinnya gampang gitu ternyata. Oh ya sudah. Jadi saya bikinin ya. Oke, jadi semoga teman-teman bermanfaat ya untuk hari ini ya. Buat teman-teman yang mau beli buku ini, ya nanti kalau saya udah upload ke YouTube, nanti itu ada sebenarnya ada di deskripsi itu ada linknya untuk sampai ke Tokopedia-nya. Kemudian nanti di kolom komentar ya saya taruh juga.
Ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya, semoga bermanfaat, semoga market juga tenang-tenang saja. Kita lewatin dulu ya apa yang menjadi gonjang-ganjing kita selama ini yaitu penurunan suku bunga The Fed itu. Ya, oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke, God bless semua. Saya Jin pamit. Thank you.